Saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingup 49/2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuma kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya, di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal. Baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transformasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kita kira begini, Bapak sekalian. Ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga yang dibahas level publik luas, misalnya kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan. Kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Oke. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain. Maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, kami mau ambil persoalan yang ramai dibicarakan publik. Oke? Sementara yang dihadapi masyarakat lewat, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air, fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, kedua saya ingin sampaikan, kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul umatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Jadi pesan kedua, karena kan kultum ini, dibatasi waktunya gitu. Kalau enggak kan nanti gelandrah kemana-mana ini. Jadi kedua adalah tentang membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan dengan cepat dan mau melakukan antisipasi, insya Allah kita berhasil. Dan sejarah umat Islam sudah menunjukkan yang membaca tanda-tanda perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, mengantisipasi, maka dia menjadi pemenang di zamannya. Semoga apa yang selama ini menjadi ikhtiar di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini akan dimudahkan pencapaiannya. Dan semoga yang memberikan wakaf tempat ini akan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rizkinya, dan seluruh yang terlibat akan tercatat memiliki sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal munafiqin fangsurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat ya bagaimana kader PSI ini menyerang Anies Baswedan, mengkritik Anies Baswedan teman-teman ya. Walaupun saat ini memang Pak Anies sudah tidak menjadi gubernur Jakarta, tetapi mereka ini selalu mengkritik Pak Anies Baswedan ya, dengan membuka-buka pekerjaan Pak Anies di masa lalu teman-teman. Ya, Pak Anies selalu mengatakan apa yang menjadi pekerjaan beliau selesaikan dengan baik, dan bahkan ya, rekam jejaklah yang tahu semuanya gitu. Jadi Pak Anies selalu mengatakan gagasan, rekam jejak yang baik yang sudah ditinggalkan Anies Baswedan semasa beliau menjabat jadi gubernur di Jakarta, dan itu menjadi modal yang besar bagi beliau untuk dimaju Pilpres kemarin teman-teman ya. Kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan ini orang yang sangat konsisten, sangat bersih dalam menuntaskan setiap pekerjaan ya. Bagaimana menurut kalian?